Selamat pagi, ketemu lagi di mata kuliah Basis Data Terapan. Untuk hari ini, materi pembahasannya adalah mengenai operator pembanding, operator logika, dan kendali percabangan. Baik, kita langsung mulai saja. Jadi pembahasan pertama tentang operator pembanding, itu ada lebih kecil, lebih besar, sama dengan, tidak sama dengan, kemudian kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Nah, sebelum memulai, kita baiknya menggunakan dulu database DB perpustakaan yang sudah pernah kita gunakan ya. Jadi di-use dulu DB perpustakaan. Jadi pastikan di available database-nya nanti itu adalah DB perpustakaan. Jadi saya execute. Sekarang available database-nya adalah DB perpustakaan. Oke, sekarang kita tes untuk operator kecil. Jadi ini adalah kurang dari. Ya. Jadi misal saya ingin menampilkan data buku untuk buku yang memiliki jumlah buku di bawah 5. Oke. Jadi caranya tinggal pakai select bintang from TB buku. Ya, tinggal where jumlah ya kurang dari 5. Oke, saya execute F5. Nanti keluar yang di bawah 5 itu adalah matematika diskrit dan fisika modern. Jadi tinggal simbol operator perbandingnya aja yang ditaruh di belakang sini. Nah, untuk yang datanya angka itu boleh tidak dipetik ya. Misalnya kayak ini kan 5. Jadi boleh tidak dipetik. Kalau kalian mau petik, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau untuk angka, sebaiknya tidak usah dipetik. Jadi langsung aja. Nah, untuk yang sekarang lebih besar, jadi misalnya ini lebih dari ya. Jadi menampilkan data buku untuk buku yang memiliki jumlah di atas berarti. Misalnya di atas 4. Jadi kalau dia di atas 4, yang fisika modernnya nggak masuk ya. Oke, kita select bintang from TB buku where jumlah lebih dari 4. Ya, tinggal di execute, maka jawabannya, sorry ini ada T-nya, from. Jadi yang tadi fisika modern karena 4 nggak masuk ya. Jadi yang di atas 4 itu algoritma, mekanika, dan pemrograman C#. Oke, sekarang ke yang sama dengan. Nih, sama dengan. Sama dengan, misalnya soalnya menampilkan data buku untuk buku yang memiliki jumlah adalah, misalnya saya mau yang 8 ya, adalah 8. Oke, berarti saya tinggal pakai sama dengan aja, select bintang from TB buku where jumlah sama dengan 8, karena saya mau yang mekanika ya. Nih, nanti keluar yang mekanika, itu yang sama dengan. Oke, nah yang sekarang itu adalah kurang dari sama dengan. Jadi misal soalnya menampilkan data buku untuk buku yang memiliki jumlah kurang dari 5 misalnya. Maka saya tinggal select bintang from TB buku where jumlah kurang dari 5. Oh sorry, karena ini ada sama dengan ya, kurang dari sama dengan 5. Jadi ini ada pakai sama dengan, ini kurang dari, kemudian ini sama dengan. Ya, saya execute. Maka tampilannya di bawah 5, kalian boleh select dulu semua. Oke, yang di bawah 5 berarti fisika modern dan matematika diskrit. Nih.
Ya, itu jawabannya. Kemudian sekarang yang lebih besar sama dengan. Ini, lebih besar sama dengan. Atau kita bilang lebih dari sama dengan juga sama aja ya. Oke, misalnya menampilkan data buku untuk buku yang memiliki jumlah lebih dari, berarti sama dengan 6 misalnya. Maka saya tinggal select bintang from TB buku where jumlahnya lebih dari sama dengan 6. Maka nanti jawabannya ini. Jadi 6 masuk. Ya, nih. Ini saya ganti lebih dari saja. Oke, berikutnya itu yang tidak sama dengan. Ini tidak sama dengan. Oke, misalnya menampilkan data buku untuk buku yang tidak berjumlah 10 misalnya. Berarti kan tidak berjumlah 10. Berarti selain 10. Maka tinggal di select bintang from TB buku where jumlahnya tidak sama dengan 10. Berarti semua buku tapi selain yang 10. Ya, nih. Nah, simbol sama dengan itu tidak sama dengan bisa diganti dengan tanda seru. Jadi tanda seru sama dengan. Ini bisa. Jadi sama aja. Nih. Ya, jadi simbol sama dengan itu boleh, tidak sama dengan boleh pakai ini atau pakai tanda seru sama dengan. Nih, boleh. Sama aja, nggak ada bedanya. Oke, nah mungkin saya review sebentar untuk yang operator aritmatika kemarin. Jadi ini ada operator aritmatika, itu ada simbol tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, yang kemarin itu kita langsung mengupdate data ya. Jadi misalnya saya punya tambah, mau ditambahin jumlah bukunya, atau mau dikurangi jumlah bukunya, atau mau diupdate, itu bisa. Nah, kalau misalnya hanya menampilkan data, kayak soal latihan kemarin, itu tinggal pakai select aja ya. Oke, misalnya saya punya tambah, ini untuk tambah. Soalnya adalah menampilkan data buku, oke, judul buku, jumlah buku lama, dan jumlah buku baru. Oke, nah jumlah buku baru itu adalah jumlah buku lama ditambah dengan 5 buku. Nah, kalau kalian lihat soalnya, ini kan ada kata menampilkan. Beda dengan kemarin mengupdate ya. Kalau menampilkan kita pakai select bintang, dia menampilkan yang ini kode buku. Jadi field yang minta ditampilkan adalah kode buku, judul buku, terus jumlah. Dia bilang ini adalah jumlah buku lama. Ini jumlah. Boleh kita kasih nama misalnya S jumlah buku lama. Kemudian ada jumlah buku baru. Maka saya jumlah ditambah 5. Dikasih nama adalah jumlah buku baru. Jangan lupa pakai from TB buku. Ya, seperti ini. Jadi semua bukunya 3 ditambah 5 jadi 8. 6 ditambah 5 jadi 11. 4 tambah 5, 9, 8 tambah 5, 13, 10 tambah 5, 15. Jadi yang ini kita ganti nama judulnya jadi jumlah buku lama. Kemudian yang ini ditambah 5 jadi judul file baru, itu jumlah buku baru. Ini untuk operator tambah.
Nah, kalau misalnya operator kurang gimana? Sama aja ya. Jadi misalnya ini kurang. Saya misalnya kasus yang sama. Jadi menampilkan jumlah buku lama, ini tapi dia dikurang. Misalnya dikurang 2 buku. Jadi tinggal sama seperti ini. Jumlah buku lama ini tinggal diganti 2. Ya. Nih. Jadi 3 dikurang 2, 1. 6 dikurang 4. 6 dikurang 2 jadi 4. 4 kurang 2 jadi 2. Ya, ini kalau dia menampilkan. Jadi lihat soalnya, kalau diminta menampilkan, maka dia pakai select. Tapi kalau mengupdate ya berarti pakai update. Ini contoh. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke operator logika. Ya, nih. Untuk penjelasan detail yang kali dan bagi ada di materi ya. Oke. Operator logika itu ada AND, ada OR, dan NOT. Materi hari ini absensinya adalah operator ya. Untuk absensi dispon, kode passwordnya adalah operator huruf kecil semua. Oke, nah sekarang ke operator logika itu ada AND. AND itu adalah kondisi di mana kedua pernyataan harus bernilai benar. Jadi misal saya punya kondisi A, kemudian saya punya B. Kalau A and B itu jika nilai A-nya true, kemudian B-nya true, maka hasilnya adalah true. Ya, nih. Tapi kalau misalnya saya false, ini true, kemudian yang ini false, maka hasilnya false. Kalau ini false, ini true, maka hasilnya false. Jika dia false, kemudian false, maka pasti false ya. Jadi harus keduanya, kondisi A dan B-nya benar, baru dia benar, kalau tidak salah. Gimana cara ngeceknya? Misal seperti ini, saya punya soal menampilkan data buku yang berjudul matematika diskrit dan algoritma sederhana. Oke, sekarang di sini kalau kalian ada dua pernyataan. Pernyataan pertama adalah data buku berjudul matematika diskrit. Yang kedua, data buku berjudul algoritma sederhana. Kita buat satu pernyataan dulu. Berarti select, menampilkan data buku ya. Bintang, from TB buku, berjudul. Berarti where, judul buku adalah matematika diskrit. Oke, ini saya execute. Muncul ya, nanti semua data buku yang berjudul matematika diskrit. Sekarang kita buat kondisi yang kedua adalah judul bukunya itu algoritma sederhana. Oke, saya execute, keluar yang semua algoritma sederhana. Nah, coba tolong diperhatikan pernyataan A dan pernyataan B itu mau dikumpulkan, dijadiin satu. Nah, caranya bagaimana? Jadi kita lihat operator yang memungkinkan. Operator AND itu syaratnya adalah kondisi 1 dan kondisi 2 harus bernilai benar. Oke, kita lihat. Ketika saya menampilkan seperti ini, di execute, maka yang keluar adalah matematika diskrit. Nah, kalau saya misalnya ini saya mau hubungkan, saya mau pakai operator AND. Ya, nih, saya mau pakai operator AND. Di dalam matematika diskrit ini, ada nggak algoritma sederhana? Di data yang ditampilkan pertama kali ini, ada nggak algoritma sederhana? Tidak ada.
Jadi ketika dia ditampilkan di execute pakai N, jadi ini true, tapi ketika ditampilkan judul false, maka hasilnya false, maka hasilnya nanti kosong, gak ada. Supaya muncul keduanya pakai apa? Jadi ini kan tadi true, ini false. Yang boleh true dan false itu pakai OR. Nih. Maka nanti muncul matematika diskrit dan algoritma sederhana. Ya. Kenapa seperti itu? Kenapa dia pakai OR? Ya, karena tadi satu bernilai true dan satu bernilai false. Oke, kita lihat bagaimana yang contoh N. Misal saya buat menampilkan data buku yang berjudul matematika diskrit dan misalnya tahun terbitnya adalah tahun 2010 misalnya. Oke, jadi sekarang saya pakai select tadi. Select bintang from TB buku, where judul buku adalah matematika diskrit. Oke, sudah. Kita lihat di sini ada nggak? Ada. Tinggal pakai N. Tahun adalah 2013. Execute. 2010. Nih. Ya, jadi muncul yang tahun 2010 dan matematika diskrit adalah ini hasilnya. Tapi kalau dia 2013 nggak muncul ya. Kenapa? Karena di matematika diskrit itu tahunnya 2010 bukan 2013. Itu konsep N ya, harus kondisi pertama dan kedua benar. Nah, yang ini karena dia konsepnya OR tadi salah satu kondisi benar maka nilai benar. Jadi salah kondisi di mana salah satu pernyataan benar, maka hasil adalah hasil bernilai benar. Jadi kalau N or B itu true, ya hasilnya true. True, yang ini false. Ini contohnya ya. Oke. Nah, berikutnya sekarang kita yang pakai operator not. Not itu adalah kebalikan dari kondisi awalnya. Jadi misalnya saya punya, ini saya copy saja contohnya. Nah, bentar. Sekarang not A. Saya punya nilai true, kalau di not A jadi false. Kalau saya punya false, di not A jadi true. Nah, sekarang contohnya adalah menampilkan data mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan. Berarti kalau saya bilang not perempuan, berarti yang tampil laki-laki. Ya. Oke, tapi ini minta yang menampilkan jenis kelaminnya perempuan ya. Jadi saya tinggal select bintang from TB mahasiswa where not jenis kelaminnya adalah laki-laki dong, supaya tampilnya perempuan ya. Nih, kan tampilnya semua yang perempuan. Itu fungsinya not. Oke. Sekarang lanjut ke materi tentang kendali percabangan ya. Nah, kendali percabangan itu ada dua, yaitu yang pertama if, yang kedua itu case kita bilang. Nah, if itu ada sedikit catatan, dia itu tidak bisa digunakan bersamaan dengan perintah select ya.
Jadi nanti if itu hanya bisa digunakan bersama dengan store procedure. Nah, nanti perintah store procedure itu akan diajarkan setelah UTS ya. Oke, nah sekarang kita lihat case. Jadi sebenarnya case sama if sama ya. Jadi ada kondisi bernilai benar dan kondisi bernilai salah. Tapi if itu kan nggak bisa pakai select, jadi cuma bisa pakai case. Nah, case ini ada dua cara juga. Kita pakai yang cara pertama dulu. Misal saya yang ini cara pertama. Misal saya mau kasusnya mau menampilkan data mahasiswa ya untuk jenis kelamin P itu nanti perempuan, kalau L dia laki-laki. Oke, ini soalnya kita muat cara pertama itu pakai select. Oke, NPM nama mahasiswa. Sebentar, saya hapus dulu NPM nama mahasiswa. Ini kolomnya ya, koma jenis kelamin. Oke, nah lihat dulu, karena kita mau dikondisikan adalah di jenis kelamin, maka saya enter dulu. Saya pakai di sini adalah case jenis kelamin. When itu adalah ketika dia laki-laki, then maka dia adalah ketika dia L, maka dia laki-laki. When dia P, itu adalah, maka dia adalah perempuan. Oke, jangan lupa kalau dia case ditutup pakai N. Ini saya pakai huruf besar aja biar kalian tahu bedanya ya. Oke, nih. N kita kasih nama kolomnya nanti jenis kelamin, nama kolomnya. Oke, kemudian kolom berikutnya. Habis nama, NPM, nama, ini kolom jenis kelamin kan. Berikutnya alamat, terus nomor telepon. Jangan lupa dia from TB mahasiswa. Oke, saya execute. Jadi nanti yang P ini jadi perempuan, L jadi laki-laki. Nah, itu cara pertama. Untuk yang cara kedua, sama, di copy saja. Bedanya, statement kolomnya, itu kolomnya ditaruh di dalam when. Jadi kita buat di sini sama dengan. Ya, nih. Sini sama dengan. Oke. Jadi nanti keluar juga perempuan laki-laki. Nah, cara kedua itu berlaku jika kalian menggunakan operator ya, operator pembanding atau logika pakai cara kedua. Tapi kalau dia hanya berupa sama dengan aja, langsung pakai cara satu boleh. Jadi nama kolomnya di samping case, kondisinya di sini. Tapi kalau misalnya pakai ada operator lebih besar, lebih kecil, dia nggak bisa, harus pakai cara kedua. Dibuat satu-satu. Ya. Oke. Nah, sekian dulu materi hari ini. Silakan dipelajari. Terima kasih.